Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Fauziatul Aisy dengan NIM 10602015 dari TRPL 2A akan menjelaskan tentang hash table dari mata kuliah Struktur Data Algoritma 2. Pertama, struktur data biasa seperti array atau list sangat lambat untuk mencari data jika dalam jumlahnya banyak. Waktu pencarian bertambah seiring dengan banyaknya data atau kompleksitas 0 ke N. Ini tidak efisien untuk aplikasi berskala besar. Motivasinya adalah untuk menciptakan struktur data yang bisa melakukan operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan data dengan kecepatan super cepat dan konstan atau kompleksitas 0,1. Artinya, seberapapun banyaknya data, kecepatannya idealnya tetap sama. Konsep dasar, definisi hash dan hashing. Hash table adalah struktur data yang memetakan kunci unik ke posisi dalam tabel untuk mempercepat pencarian. Menurut Munir 2008, hash table adalah struktur data yang memetakan kunci unik ke posisi tabel guna mempercepat pencarian dengan waktu akses rata-rata konstan. Meskipun demikian, collision adalah masalah umum yang harus diatasi untuk mencegah performa pencarian tetap efisien. Kemudian hashing. Hashing adalah metode penempatan dan pencarian yang memanfaatkan fungsi hash. Menurut Rifa Rufaida pada tahun 2008, metode penempatan dan pencarian yang memanfaatkan metode hash disebut hashing atau hash addressing, dan fungsi yang digunakan disebut fungsi hashing atau fungsi hash. Kemudian, fungsi hash adalah fungsi yang digunakan dalam proses hashing. Kemudian penjelasan yang kedua itu fungsi hash. Fungsi hash adalah sebuah proses matematis satu arah yang mengubah input kunci menjadi sebuah nilai hash atau indeks. Sifat-sifat fundamental dari fungsi hash yang baik adalah: yang pertama, ada deterministik. Itu adalah input yang sama selalu menghasilkan output yang sama. Kemudian cepat. Cepat merupakan proses kalkulasi hash harus sangat cepat dan efisien. Kemudian ada uniform. Uniform adalah tahan kolisi, mampu menyebar input yang berbeda secara merata ke seluruh kemungkinan output untuk mengurangi tabrakan antar data atau collision. Kemudian yang ketiga ada load factor. Load factor adalah rasio antara jumlah data yang terisi dengan kapasitas total tabel. Menurut Novaliendry pada tahun 2013, kinerja tabel hash sangat bergantung pada load factor, yaitu rasio antara data yang terisi dengan kapasitas total. Load factor ada dua. Yang pertama, load factor tinggi atau tabel penuh. Jika tabel terlalu penuh, kolisi sering terjadi. Akibatnya, performa menurun drastis karena sistem butuh waktu lebih lama untuk mencari dan menyimpan data. Kemudian, load factor rendah atau tabel kosong. Jika tabel dijaga tetap kosong, kolisi jarang terjadi sehingga operasi berjalan sangat cepat. Berikutnya, collision handling. Saat dua data berbeda menghasilkan nilai hash yang sama, maka terjadilah kolisi. Menurut Novaliendry pada tahun 2013, diperlukan metode untuk menangani hal ini agar data tetap bisa disimpan dan ditemukan. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah chaining dan open addressing. Yang pertama, chaining. Chaining adalah membuat rantai. Metode ini menyelesaikan kolisi dengan membuat daftar antrian atau rantai, seperti linked list di setiap slot table. Cara kerjanya, jika slot sudah terisi, data baru akan ditambahkan ke dalam antrian di slot itu. Untuk kelebihannya, metode ini paling simpel dan tabel tidak akan pernah penuh. Tapi keterbatasannya, jika satu antrian menjadi sangat panjang, pencarian di slot tersebut akan melambat. Yang kedua, open addressing atau mencari slot lain. Metode ini menyelesaikan kolisi dengan cara mencari slot lain yang masih kosong di dalam tabel itu sendiri.
Yang pertama adalah linear probing atau cari ke sebelahnya, mencari slot kosong persis di sebelahnya secara berurutan. Kelebihannya adalah proses pencarian slotnya sangat cepat, namun kelemahannya adalah mudah menyebabkan penumpukan data yang membuat pencarian di area itu jadi lambat. Kemudian yang kedua ada quadratic probing atau lompat lebih jauh. Metode ini mencari slot kosong dengan lompatan yang jaraknya makin jauh. 1, 4, 9, dan seterusnya. Kelebihannya lebih baik dalam menyebar data dan mengurangi penumpukan data. Namun kelemahannya adalah terkadang bisa gagal saat menemukan slot kosong meskipun tabel belum penuh. Yang terakhir ada double hashing atau lompat secara acak. Metode ini menggunakan fungsi hash kedua untuk menentukan pola lompatan yang unik. Kelebihannya adalah paling efektif dalam menyebar data dan menghindari penumpukan. Kelemahannya butuh kerja ekstra atau menghitung 2 hash jadi sedikit lebih lambat. Berikutnya adalah kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu mengukur seberapa efisien sebuah operasi seperti insert, search, dan delete dieksekusi seiring dengan bertambahnya jumlah data atau N. Pada tabel hash, efisiensi ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kualitas fungsi hash dan tingkat load factor. Yang pertama itu ada kondisi rata-rata atau average case 0,1 atau disebut konstan. Jika fungsi hash menyebar data dengan baik dan load factor dijaga rendah, waktu operasi tidak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah data yang tersimpan. Kemudian yang kedua ada kondisi terburuk atau worst case 0 ke N atau bisa disebut linear. Ini terjadi jika fungsi hash bekerja buruk atau load factor terlalu tinggi, sehingga semua data menumpuk di satu slot. Akibatnya, sistem harus mencari data satu persatu dan waktu operasi menjadi sebanding dengan jumlah total data atau N. Kemudian, menurut Novaliandri 2013, tujuan utama dari teknik penanganan kolisi seperti linear probing atau double hashing adalah untuk menjaga performa agar tetap mendekati kondisi rata-rata 0,1 dan sebisa mungkin menghindari kondisi skenario terburuk atau 0 ke N. Kinerja metode-metode ini akan menurun drastis ketika load factor meningkat karena frekuensi kolisi menjadi terlalu tinggi. Kemudian ini ada implementasi kode Python. Implementasi ini menggunakan hash table dengan metode linear probing. Setelah itu, yang pertama membuat class dengan nama class linear probe hash table. Kemudian di sini ada konstruktor yaitu def init self size 10, di mana self size itu defaultnya 10 dan self key array untuk menyimpan key, self values array untuk menyimpan value, dan self collision penghitung jumlah collision saat put. Kemudian ada fungsi hash. Di sini def hash function. Hash key adalah fungsi hash dari bawaan Python. Kemudian self size itu agar indeks selalu dalam batas tabel. Dari line 11 sampai 23 itu insert atau put. Di sini kode ini jika slot kosong maka akan langsung menyimpan, jika slot penuh dengan key berbeda maka akan menghitung collision lalu geser ke slot berikutnya menggunakan metode linear probing. Kemudian dari line 25 sampai 34 itu adalah get. Get adalah kode ini akan mencari key mulai dari indeks hash. Jika ketemu maka return value dan jika tidak ketemu maka return none. Kemudian ada def delete. Di sini jika ketemu maka akan hapus dengan set none. Jika tidak ada maka return akan false. Kemudian ada def collision count.
Di sini def collision count untuk mengembalikan jumlah collision yang sudah terjadi selama insert. Untuk pengujiannya, itu ada HT sama dengan linear probe hash table. Itu HT mendefinisikan kelas linear probe hash table dengan nilai 5. Kemudian HT put apel, pisang, jeruk, mangga itu menambahkan nilai dengan key value-nya ada 3, 5, 7, dan 11. Kemudian print nilai pisang, HT get pisang itu akan mengambil nilai pisang dan menampilkan nilai pisang sama dengan 5. Kemudian print jumlah collision, HT collision count karena di sini karena ada 2 kali tabrakan, jeruk dan apel dan mangga dan jeruk itu ada 2 collision. Dan artinya ada 2 data yang bertabrakan. Kemudian HT delete jeruk ini akan menghapus pasangan key value dari jeruk. Kemudian kan nilainya 7, kemudian print nilai jeruk setelah dihapus, HT get jeruk, maka karena sudah dihapus maka nilainya tidak ada atau non. Outputnya nilai jeruk setelah dihapus non. Jadi output dari kode programnya adalah nilai pisang sama dengan 5, jumlah collisionnya 2, dan nilai jeruk setelah dihapus itu tidak ada atau non. Untuk studi kasus di sini membuat kelas lagi bernama hash table. Di sini ada inisialisasi di mana self size atau ukuran table defaultnya 10 slot. Kemudian self table ini list berisi bucket kosong. Setiap bucket berupa list. Jadi setiap indeks di table bisa menyimpan lebih dari satu key dan value jika terjadi collision. Ini menggunakan teknik chaining. Kemudian ada fungsi hash. Di sini mengubah key menjadi indeks antara 0 sampai dengan size min 1. Kemudian menambahkan data itu di line 9 sampai 17. Di sini jika key sudah ada maka update data akan value, dan jika belum ada maka akan ditambahkan key value-nya ke bucket. Kemudian mengambil data atau def get. Nah, ini di sini mencari key di bucket sesuai indeks. Jika ketemu akan mengembalikan value, jika tidak maka akan non. Kemudian ada menghapus data atau remove. Di sini mencari key, lalu dihapus dari bucket. Jika berhasil akan true, jika tidak akan bernilai false. Di sini ada def display untuk menampilkan tabel. Di sini menampilkan isi seluruh tabel hash per indeks. Kemudian ada pengujian, pengujiannya berupa kamus sama dengan hash table. Jadi kamus ini mendefinisikan kelas hash table itu sendiri. Kemudian menambahkan entry kamus add apel, pisang, jeruk, mangga, dan keterangannya itu ditambahkan. Kemudian get apel dari print definisi apel, kamus titik get apel. Ini akan mengambil data apel, kemudian get apel ketemu yaitu buah berwarna merah atau hijau. Kemudian print definisi pisang, kamus get pisang, maka akan mencari nilai pisang dan di print kemudian akan menghasilkan buah berwarna kuning. Lalu display akan menampilkan seluruh indeks tabel. Outputnya ini tergantung hasil hash dari Python. Jadi posisi di tiap kata bisa berbeda tiap eksekusi. Setelah ditampilkan maka akan menghapus nilai jeruk. Maka ditampilkan lagi setelah menghapus nilai jeruk ini. Dan outputnya seperti ini.
Kesimpulannya, hash table adalah struktur data efisien yang memetakan kunci unik ke posisi penyimpanan dalam array melalui fungsi hash yang cepat, uniform, dan deterministik. Load factor mempengaruhi performa, pengaturan optimal mencegah collision berlebihan. Collision ditangani dengan chaining dan open addressing, linear, quadratic probing, dan double hashing, yang masing-masing punya kelebihan dan keterbatasan. Operasi insert, search, dan delete rata-rata berjalan dalam waktu konstan 0,1, tapi bisa memburuk pada kasus banyak collision. Oleh sebab itu, fungsi hash berkualitas, ukuran tabel yang tepat, dan metode penanganan collision yang sesuai sangat penting untuk efisiensi. Hash table banyak digunakan dalam kamus digital, caching, set unik, dan deteksi duplikasi. Praktik baik meliputi pemilihan fungsi hash efektif, pengukuran load factor, serta pengolahan collision dengan teknik yang sesuai dan rehashing bila perlu. Dengan pendekatan ini, hash table dapat mempertahankan kecepatan dan keandalan dalam pengolahan data besar. Mungkin seperti itu saja presentasi dari saya, Fika Fuzatul Aisy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.